Masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, membangun keluarga harmonis dalam Islam, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Silakan digunakan mic-nya Pak. Assalamualaikum Pak Hasto. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kondisinya Pak? Sehat semuanya Pak? Luar Alhamdulillah. biasa. Nah Pak Hasto tadi sudah mendengarkan dari nasihat dari guru-guru kita bahwa ternyata pernikahan adalah sesuatu yang sangat agung. Bukan sesuatu yang sangat mudah ternyata mempertemukan dua pribadi. Pada intinya akhirnya menciptakan, melahirkan generasi-generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai di akhirat nanti Pak Hasto. Nah, ini kan pekerjaan yang sangat berat sekali. Nah, mungkin pertanyaan bisa dijelaskan seberapa penting ini persiapan menjelang pernikahan yang ternyata kita harus melampaui bahtera rumah tangga yang sangat luar biasa sekali ujiannya nih Pak Hasto. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita bersyukur alhamdulillah bisa bertemu di sini, dan Habib, terima kasih sekali Habib Ahmad Alkaf dan Gus Yazid yang luar biasa hadir. Sebetulnya seperti apa yang dikatakan Habib tadi, bahwa kita sering sudah diberi nasihat di dalam perkawinan itu sebelum nikah, tetapi kadang-kadang kita ya ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang sampai, tidak sampai. Saya kira itu yang saya garis bawahi dari Habib tadi, luar biasa. Sebetulnya kita itu harus menyempurnakan ikhtiar, meluruskan niat, baru selebihnya tawakal. Mestinya begitu ya. Lah, menyempurnakan ikhtiarnya salah satunya harus diperiksa sebetulnya. Tidak cukup di konseling gitu ya. Jadi seorang perempuan itu sekarang ini di Indonesia memang kita masih prihatin, remaja-remaja perempuan yang mau nikah itu 36% itu anemia, kekurangan darah, 36%. Tapi tidak ada yang diperiksa waktu mau nikah itu. Hanya disiapkan baju mantennya, kemudian tendanya, kemudian foto sana foto sini, pre-weddingnya itu bisa ratusan juta itu. Tapi kalau ditanya apakah istri Anda itu siap hamil, enggak tahu suaminya. Ya, apakah istrinya itu HB-nya tidak anemi? HB itu HB ya, bukan BH, ini HB ya. Ya, HB itu hemoglobin ya. Ya, jadi masih siang ini Pak. Masih siang. Jadi enggak ngerti dia, harusnya kan HB-nya dicek, ada 11,5 enggak, sempurnakan ikhtiar kita. Oh ternyata tidak 11,5, berarti anemi. Kalau anemi, kalau hamil plasentanya tipis, kemudian bayinya juga kecil gitu. Karena ibunya anemi, kurang gizi. Cek itu lingkar lengan atasnya, lingkar lengannya itu ada enggak 23,5 cm. Kalau istrinya cantik luar biasa, semua sudah siap, tapi ternyata lingkar lengannya cuma 22 cm karena diet karena mau tampil itu ya, biar langsing gitu ya. Akhirnya kurus kering itu. Sebetulnya ya itu tampilannya cantik tetapi kurang memenuhi syarat. Ya betul Gus, kurang memenuhi syarat. Kalau dihamilkan dia plasentanya tipis, bayinya kecil, itu yang kemudian jadinya stunting itu. Jadi pesan saya jangan pre-wedding terus lah. Prekonsepsi itu ya penting, bagaimana menyiapkan ketemunya bibit laki-laki yang namanya sperma dengan bibit perempuan yang namanya telur. Ya ini menurut saya harus disempurnakan. Kita mengambil waktu Ustadz Agung ya, 3 bulan sebelum nikah periksanya. Kenapa begitu? Allah itu menciptakan sperma manusia itu 72 hari sampai 75 hari. Jadi bibit laki-laki yang hari ini bulan madu harus ketemu dengan telur perempuan diciptakan sejak 75 hari yang lalu. Jadi sebelum itu harus bagus dulu, 75 hari sebelumnya suami harus sehat, harus gizinya terpenuhi gitu ya. Jadi sebetulnya menyempurnakan ikhtiar itu ada ilmunya, dan ini bukan ilmu dokter. Saya sebagai dokter kebidanan memang, tapi itu ilmu Allah lah, saya hanya membacanya saja kan ya. Istri perempuan telurnya cuma 1, kalau sampai telur ini tidak bagus, maka tidak bagus semua telur itu. Laki-laki memang diberikan dari sananya, sunatullahnya, laki-laki ini spermanya minimal 20 juta per cc. Jadi laki-laki yang tidak punya 20 juta nggak akan bisa mengambilkan itu ya, sulit lah gitu. Karena per cc, ya, ini per cc, sekali keluar 3 cc Gus. Jadi kalau berarti 60 juta, ya pinter Gus ya. 60 juta. Yang jadi cuma 1, jadi iya subhanallah yang terbaik
Makanya kita diciptakan oleh Allah itu menjadi pemenang ya. We are the winner, kita itu lahir sudah pemenang. Kalau kita loyo-loyo, tidak semangat itu ya tidak sesuai dengan kita sebagai pemenang. Kira-kira begitulah persiapan kita ya. Sebenarnya bagaimana kondisi dari penduduk Indonesia ini, tingkat kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menjelang pernikahan ini seperti apa Pak Asto? Wah ini kalau tanya begitu memang kita prihatin. Waduh. Mungkin. Waduh, prihatin kalau, ini. Ya prihatin. Kalau misalkan ada 100 yang mau nikah itu ditanya apakah di antara 100 itu sudah periksa HB gitu ya. Periksa darah itu, anemia atau tidak. Atau sederhana aja, sudah ngukur lingkar lengannya atau belum, tinggi badan mungkin enggak lebih dari 5 orang yang sudah melakukan seperti itu. Misalnya dari 100 enggak akan lebih dari 5 orang. Ya. Maka kemarin tanggal 11 Maret, alhamdulillah Pak Menteri kita, Pak Menteri Agama itu melonceng bersama kami BKKBN untuk mewajibkan seluruh orang yang mau nikah itu 3 bulan sebelumnya wajib diperiksa dulu. Iya. Jangan hanya diberikan nasihat tapi wajib diperiksa. Saya ditanya sama Pak Menteri Agama, nanti kalau hasilnya tidak memenuhi syarat gimana? Boleh nggak nikah? Saya katakan boleh nikah. Tapi dikasih nasihat, ini kalau mau hamil suaminya, kalau mau bulan madu hamil, tolong ya 3 bulan ini minum vitamin dulu, makan yang baik dulu gitu. Kalau sampai bulan madu tetap HB-nya masih anemi, ya ini ya bisalah pakai kondom dulu atau pakai pil dulu, kan bisa begitu, KB dulu lah. Kan KB yang ringan-ringan juga banyak. Lah dari situlah maksud saya bahwa kita ini harus mencegah generasi yang lemah itu betul-betul disempurnakan ikhtiar kita. Karena Allah itu menciptakan manusia itu ya sudah banyak ilmunya disampaikan ke kita. Seperti katakanlah di minggu-minggu pertama hamil itu ya, ini kan jarang yang tahu. Ternyata apa yang dikatakan kepada kita oleh para ulama, para habib itu bahwa kita diciptakan kemudian dari setetes air mani, kemudian jadi darah, kemudian menjadi daging, kemudian tulang dibalut oleh daging, kemudian ditiupkan rohnya, kemudian suatu saat ditentukan sebagian nasibnya. Ternyata dokter-dokter seperti saya itu mempelajari sama hasilnya. Ternyata bayi yang umurnya kurang dari 56 hari itu sudah bakatnya sudah ada. Oh ini besok yang berkembang lapisan luarnya orangnya langsing, makan banyak pun langsing. Itu mungkin seperti Ustadz Agung misalnya gitu ya. Agak ini langsing puasa, lah. Ini lagi puasa ya. Habib, bukan termasuk Habib ini. Orang seperti ini sudah dari sononya, Allah ciptakan sebelum 56 hari loh ini. Yang berkembang ektoderm, yang berkembang kulit dan saraf. Orang seperti ini suka berpikir, tidak suka makan, orangnya langsing, makan banyak tetap langsing. Yang lain ada yang berkembang namanya mesoderm, itu yang berkembang apa? Ototnya, jadi atlet ya, atlet. Jadi sebagian nasibnya sudah ditentukan. Yang satunya lagi yang berkembang dari apa? Entoderm, apa? Ususnya, seperti saya mungkin, dikit-dikit suka makan, dikit-dikit suka makan itu. Jadinya gemuk gitu ya. Tapi ini orang tuh akan punya sifat yang beda-beda juga. Yang satu suka mikir, ya belum tentu cerdas tapi suka mikir itu loh. Kemudian yang satu suka makan itu. Mikir utang kata Gus. Ada juga yang gemuk-gemuk itu ya pukul dulu urusan belakang nggak dipikir, berani dia. Tapi jangan sekali-sekali ngajak yang orang yang langsing itu tadi ya. Jadi akan jadi atlet, akan jadi pemikir, akan menjadi orang yang seperti apa, sebagian itu sudah ditentukan. Ternyata cocok loh ya dengan nasihat para habib, para gus, para ustadz, para ulama. Pak Hasto, tetapi kan secara sosialisasi kan BKKBN sudah cukup kan untuk melakukan sosialisasi menjelang pernikahan ini, tapi ternyata mengapa persentasenya masih sangat kecil sekali? Ya ini kan gini ya, jadi peraturan presiden ini kan baru bulan Agustus kemarin, saya ditunjuk oleh presiden untuk menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting ya seluruh Indonesia ini. Jadi peraturan bulan Agustus kemarin, kemudian kami mewajibkannya supaya sebelum nikah itu harus periksa dulu, itu baru 11 Maret kemarin. Karena ini perpres kemudian ada rencana aksinya lah. Sekarang tentu kita baru mensosialisasikannya dan kami terima kasih ini Habib dan Gus semua para ulama mendukung ini karena penting sekali menurut saya bagaimana kita tidak meninggalkan generasi yang lemah dan bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar, meluruskan niat supaya keturunan kita itu menjadi generasi yang sehat dan bisa bersaing lah ya. Baik, terima kasih Pak Hasto. Nah mungkin Habibana bisa menegaskan kembali, memang ada di dalam Al-Quran kalau tidak salah di An-Nisa, artinya kita memang jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Dari penjelasan Pak Hasto tadi memang betapa pentingnya
Artinya ada pelajaran, diberikan ilmu sebelum menikah ini Habibana. Ternyata ada kaitan dengan ayat-ayat ini Habibana. Ya, jelas betul. Kita ini manusia ya. Dikatakan bahwa kita harus bertujuan hidup di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Ini selalu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hatta doa yang paling terkenal, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya baik. Dunia yang paling indah adalah apa? Keturunan kita. Keturunan yang sehat, keturunan yang cerdas. Tetapi sehat dan cerdas tidak cukup. Yaitu harus dengan akhlak yang mulia. Apa artinya sehat? Kalau seandainya besarnya melawan ibunya. Melawan ayahnya. Akhlaknya luar biasa, enggak karuan. Bahkan ada yang sampai membunuh ibunya. Membunuh ayahnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah mengingatkan tadi, subhanallah. Diajarkan sehat, itu adalah usaha. Kita harus makan yang sehat. Bagaimana cara hamil yang sehat. Ini semuanya sehat. Tapi jangan lupa tujuan kita bukan hanya di dunia. Tujuan kita adalah di akhirat. Dunia sebentar kita. Menjabat sebentar, habis itu pensiun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama begitu juga, semua sama. Nanti akan dibangkitkan, makanya Rasulullah tadi mengatakan, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kita mau jadi orang yang soleh, jadi orang yang sehat, akalnya sehat, harus cerdas. Tadi dikatakan dari segi jasadnya, dari segi ini pertumbuhannya bagus, tetapi harus ada didikan yang luar biasa. Seperti tadi alhamdulillah sudah ada hubungan dengan Kementerian Agama, diwajibkan untuk ini. Tapi kalau bisa lagi, lebih bagus lagi, diwajibkan belajar agama. Karena ini yang akan menjadikan orang tuanya sehat, yang tadi sudah makan stamina, makan ini punya anak kurang ajar, sehat apa lonyol. Ibunya sedih apa tidak? Ayahnya sedih apa tidak? Punya anak sudah hebat, ibunya sudah jaga, ayahnya jaga, anaknya kurang ajar. Naudzubillah. Jadi dua ini harus jalan bersama. Dari segi kesehatan alhamdulillah tadi bagus. Sudah diingatkan begini harus vitamin, harus ini supaya menjadi anak-anak yang cerdas, anak ini. Tapi jangan lupa, jangan sampai nanti sehat malah dia lebih keras daripada ibunya dan lebih keras daripada ayahnya. Nah ini yang dilarang di dalam Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan. Terima kasih Habibana dan terima kasih Bapak Hasto Wardoyo yang telah berbagi informasi kepada kita. Insya Allah kita akan lebih dalam lagi mempelajari dan bagaimanakah untuk memahami, membangun keluarga yang mawadah, sakinah, mawadah warohmah, yang pada ujungnya nanti kita akan kembali bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.